Belajarlah terus untuk menikmati proses sehingga engkau menganggap keberhasilan yang terbaik bukanlah rencanamu melainkan rencana Allahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Serius ya, ini tuh video yang paling perjuangan karena tripod Bun Ai itu patah, ring lightnya nggak nyala, plus di Depok tuh lagi hujan terus. Jadi pas terang tuh galau mau ngisi suara dulu atau mau ngeluarin jemuran dulu nih. Karena jemuran udah berjejer nggak kering-kering ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, tapi bersyukur kita masih bisa menikmati hujan. Mungkin menikmati hujan secara sederhana lewat segelas teh hangat dengan Indomie atau bahkan hanya teh manis dengan singkong goreng. Wah, itu juga nikmat banget ya. Tapi bulan besok tuh bakal suasananya berbeda. Kalau Allah takdirkan masih hujan, maka menikmati hujan dengan cara terbaik mungkin sambil menyiapkan takjilan atau kita tambah untuk murotal bacaan Qur'annya. Masya Allah tabarakallah. Gak nyangka nih, sedikit lagi tuh kita udah masuk ke bulan suci Ramadan. Siapa nih yang belum bayar hutang puasanya? Ayo dibayar, jangan lupa ya. Kalau kamu puasanya itu hutangnya di Ramadan sebelumnya, awas nanti terkena hukum fidyah karena kamu terhitung lalai ya. Jadi selain berpuasa masih juga dianjurkan untuk membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman bisa cari hukumnya di YouTube para asatiz yang memang lebih mumpuni ngebahas ini. Karena kalau hutang sama manusia aja kita itu benar-benar semangat untuk membayarnya, apalagi hutang terhadap Allah yang tanpa kita minta. Banyak banget nikmat Allah yang udah dikasih sama kita. Oke, untuk hari ini kita bakalan ngebahas seputar Ramadan lagi, seputar Lebaran lagi. Kenapa? Karena mumpung masih ada waktu. Kalau udah nggak ada waktu, udah nyampe Ramadan, itu mah udah tinggal menikmati aja hasil yang kita siapkan dari jauh-jauh hari. Kalau ngomongin THR itu kadang-kadang ada yang seneng, ada yang sedih. Sedih tuh kenapa? Buat teman-teman yang kerjanya tuh mungkin ya part time atau belum karyawan tetap, yang memang mungkin tahun ini belum dapat THR, jangan bersedih ya. Karena THR tuh hanya salah satu sumber rezeki. Insya Allah mudah-mudahan meskipun dari kantor nih nggak dapat THR, nanti dari yang mana-mana gitu ya. Dari kerabat, saudara, atau mungkin orang yang udah lama ngutang nggak bayar-bayar, kita doain di bulan Ramadan terbayar semua. Amin. Nah, balik lagi ya, sebelum materi, Bunda mau ngebahas sedikit ya tentang survei yang Bunda lakukan sama tim Smart Mom Class mengelola budget THR. Nggak tahu kenapa ya, hampir sekitar 80-90% itu justru orang-orang itu nggak bisa nabungin THR-nya. Bahkan ketika Ramadan itu justru orang-orang tuh over budget, yang kalau secara logika justru di bulan Ramadan makannya itu berbatas, lalu waktunya juga dibatasi, dan sama 3 kali makan saat buka, habis taraweh mungkin, dan juga sahur. Tapi kenapa bisa over budget ya? Nah, lewat survei ini nih, tim Smart Mom Class tuh sebenarnya membuat review. Nah, review itu disampaikan di video Keluarga Bun Ai karena memang Mam Siska dan Bunda Zoya itu udah punya tugas masing-masing di Smart Mom Class. Nah, Bun Ai sendiri adalah tugasnya untuk meng-up review tersebut menjadi materi, sehingga nanti kalau kami ngajar di kelas, materi secara garis besar tuh sudah bisa dibaca sama peserta. Nah, kita tinggal ngegali jauh lebih dalam lagi di Smart Mom Class kuliah WhatsApp. Nah, Smart Mom Class lagi ngebuka loh untuk kelas gratisnya. Teman-teman langsung aja di WhatsApp admin buat tahu infonya. Jangan ketinggalan nih, mumpung gratis. Ayo. Siapa yang gak mau sama gratisan kan? Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi bagaimana cara menekan budget saat hari Lebaran tiba? Nah, jadi kalau hari Lebaran itu yang harus difikirkan adalah saat silaturahimnya. Karena Lebaran itu tuh kayak ada yang sehari cukup, ada yang sampai 1 minggu karena saudaranya banyak ternyata tuh nggak cukup. Nah, saat silaturahim biasanya kan kita akan menemui maksudnya ya,
Yang pastinya tuh beda-beda, misalnya satu sesepuh, kedua anak-anak, ketiga kerabat. Kerabat tuh mungkin lebih seumuran sama kita. Pastinya kan beda-beda kalau kita mau silaturahim. Nah, kalau untuk anak-anak itu nanti Bunda kasih tipsnya gimana caranya untuk neken budget. Nah, yang kedua di sini kita siapkan untuk logistik hari raya. Baik logistik inti atau saat anak tantrum, ini penting banget karena kadang-kadang hal-hal ini yang nggak disiapkan tapi ujung-ujungnya jadi kayak beli mainan tiba-tiba 50.000 terus nggak cukup sekali, akhirnya dijadikan senjata anak yang setiap silaturahim anaknya tantrum supaya dapat mainan lagi dan mainan lagi, atau bahkan dijadikan amunisi juga sama orang tua buat ngerayu anaknya untuk damai saat silaturahim. Jadi logistik ini tuh ada dua ya, ada yang logistik inti yang ada di rumah kita, mungkin sayur mayur dan sebagainya. Yang kedua tuh saat kita benar-benar silaturahim ke tempat-tempat saudara yang memungkinkan anak tidak nyaman sama keadaannya. Nah, penting juga untuk THR menyiapkan dana tak terduga tidak dicampur dengan dana tak terduga saat budgeting bulanan untuk tidak membuka pintu hutang meskipun ngutang sama tabungan. Jadi Bunda tuh selalu aja nyiapin dana tak terduga selama bulan suci Ramadan dan Lebaran, sehingga benar-benar gak tercampur antara budget buat Lebaran dan Idul Fitri dengan budget bulanan. Gak mau banget yang namanya abis Idul Fitri happy, Masya Allah tabarakallah dikasih umur panjang sampai udah selesainya kayak malah banyak beban ya teman-teman. Itu benar-benar Bun Ai hindari sih. Oke, jadi sebenarnya persiapan akan mudah jika ada THR, tapi kalau teman-teman yang gak dapat THR, belajar untuk menyesuaikan dengan kemampuan. Nanti selepas Ramadan mulai bikin tabungan THR. Jadi kalau saat ini udah gak punya tabungan THR gak apa-apa, kita coba aja sesuai dengan kemampuan. Oke, jadi langsung masuk untuk tips yang pertama menekan budget. Bun Ai sarankan adalah membuat snack, mengganti mau ngasih uang gitu kalau uangnya sedikit, lebih baik di mix. Nah, ini tuh Bunda sambil ngajar Smart Mom Class private class. Jadi di sini dibikinin budgetingnya, disarankan metode menabungnya. Jadi Smart Mom Class mohon maaf ada sekitar 15 atau 16 pilihan kelas, start mulai dari yang 10 ribuan sampai 50 ribuan. Untuk saat ini yang paling mahal mungkin ya menurut Bun Ai itu 50 ribu. Tapi insya Allah mudah-mudahan 50 ribu materinya 5 hari, sehari jadi 10 ribuan. Oke, jadi di sini Bun Ai itu udah siapin untuk review lengkapnya itu nanti Bun Ai tayangkan di sketsa Bunda karena di sini lebih ngebahas untuk budgetnya. Kalau di sketsa Bunda nanti Bun Ai bakal ngebahas lebih ke persiapannya, belinya di mana, terus kira-kira dilebihin budgetnya atau enggak. Pokoknya untuk daily vlog dan pembuatannya nanti di sketsa Bunda ya. Ini Bunda spill tipis masalah budgetnya. Nah, karena Bunda sadar yang isi amplop itu emang gak terlalu banyak, disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Menurut Bunda pribadi mah standar. Nah, ini langsung aja Bunda bikin snack seharga 5 ribuan. Jadi contoh nih, kalau kita punya budget satu anak 10 ribu misalnya. Kalau dikasih 10 ribu kan kesannya sedikit nih, tapi kalau di mix sama budget kayak gini atau mungkin cuma mau ngasih 7.000 tapi dapat snack terus uangnya 2.000, itu juga kan gak ada masalah ya. Nah, ini Bun Ai beli ST itu harganya 2.000-an, tapi kalau beli banyak jadi 1.600. Ini mohon maaf ya Bun Ai dubbingnya gak stabil karena di Depok serius hujan besar banget. Deras banget maksudnya. Besar mah Bun Ai ya. Oke, jadi lanjut ya. Ini ST itu anggaplah 2.000-an, Ciki taruh 1.000, terus di sini ada Momogi sama Ricis sama Alpenlibe dan juga Pilau. Jadi pokoknya total untuk snack ini harganya 5.000. Kalau tahun lalu Bun Ai menggunakan snack tuh yang ada staples-nya, tapi kayaknya nggak safety Bun Ai pribadi. Karena kan anak-anak pasti mau ya, anak Bun Ai juga mau. Nah, ini pouchnya juga kan bisa buat tempat THR-nya mereka. Jadi multifungsi, nggak ada sampah. Nah, ini teman-teman persiapkannya dari jauh-jauh hari. Nah, kalau untuk kantongnya sendiri atau pouch ya, Bun Ai beli tuh barang sama buat ulang tahunnya Abang Bima. Ini tuh murah banget loh, harganya 499 teman-teman, alias 500 rupiah. Emang sih belinya kalau nggak salah harus 100 lembar. Tapi buat Bun Ai pribadi masih 50.000 untuk 100 lembar tanpa harus staples, tanpa harus ngebungkus di pita-pitain. Ini udah cantik banget. Menurut Bun Ai mah recommended. Kalau untuk uangnya sengaja mau Bun Ai amplopin aja. Jadi alhamdulillah
Pokoknya udah beberapa tahun terakhir ini kalau Ramadan Bunda itu benar-benar fokus untuk nyiapin takjil sanlat ya, pesantren kilat TPQ yang TK-nya Bunda kelola. Jadi kalau untuk urusan Idul Fitri itu biasanya Bunda tuntaskan di sebelum Ramadan. Baik bajunya anak-anak, bajunya pak suami. Sekali lagi ya, bukan karena uangnya banyak, tapi memang 11 bulan Bunda fokus gitu memprioritaskan untuk tabungan Ramadan. Jadi jangan salah kaprah dulu nih. Khawatirnya ya iya kalau uangnya banyak, banyak sedikit, hitungannya itu kemampuan. Jadi sesuaikan lagi sama kemampuan. Nah, yang kedua di sini adalah membuat 2 menu kuah kombinasi. Jadi kalau teman-teman yang budgetnya minim, jangan bikin yang satu sayur, yang satu kering karena akan terlihat lebih sedikit. Sebagai contoh nih, sayur godok plus rendang. Nah, rendang itu kan bakal kelihatan sedikit banget ya. Nah, jadi lebih baik sayur godok ya, mau itu labu, paya, disesuaikan aja. Kalau Bunda jujur senangnya sayur paya karena nggak gampang hancur. Plus suami Bunda emang pecinta banget paya muda. Kalau cuma paya muda mah Bunda kasih. Oke, jadi di sini yang kedua kita bikinnya opor ayam, bisa ditambahin telur, tapi hati-hati ya, telurnya kalau bisa digoreng dulu sehingga nggak gampang hancur dan jadi cepet basi opornya. Nah, untuk resep-resep, tips and trick masak ala-ala Bun Ai ya, yang sederhana banget pokoknya, itu Bunda sharingnya di channel Sketsa Bunda. Kenapa begitu? Supaya nggak bias aja sih kalau Bun Ai pribadi seperti itu. Nah, yang ketiga di sini menyiapkan list logistik jauh-jauh hari. Jadi jangan nunggu mepet-mepet deh. Apalagi Ramadan itu kan kita puasa ya. Kalau bisa tenaga tuh nggak terlalu main fisik gitu teman-teman. Sehingga nanti afeksi, stres sama anak tuh gampang marah. Jadi kalau bisa disiapkan jauh-jauh hari, mungkin tasnya atau sebagainya, itu lebih nikmat lagi. Nanti ketika Ramadan mau berakhir atau malam Idul Fitri biasanya Bunda tinggal ngecek-ngecek lagi. Kurang apa tinggal ditambahin, terus masukin yang sifatnya basah kayak sabun, shampoo dan sebagainya. Nah, di sini Bunda juga biasa nambahin untuk siapkan cemilan yang murah tapi kesannya mewah. Yang penting tuh kita naruh wadahnya bagus, kita rapi, itu biasanya lebih kayak menarik ya untuk dilihat. Contoh aja ya, kita kan bisa berpikir di luar kebiasaan ya, atau bahasa kerennya out of the box gitu ya. Kalau orang nyiapinnya cenderung nastar, cash angel dan sebagainya, kita menyiapkan juga. Tapi kita tambah yang lain karena yakin kan di semua rumah pasti ada kue tersebut. Jadi siapa tahu nih malah yang kita sajikan itu dimakan gitu ya. Jadi biasanya tuh tambahin sereal sama susu atau dibanding menyajikan Fanta atau soda-soda lainnya, mohon maaf tidak di endorse, kita bisa bikin es melon selasih atau es lemon sereh yang budgetnya pasti jauh lebih minim. Ini juga Bun Ai sarankan untuk para pengantin yang memang konsultasi kalau pas mau nikah. Untuk meminimize budget, ini biasanya Bunda sarankan dibanding Fanta, Coca-Cola yang kalau sekali tuang tuh nggak bisa ditambahin air lagi kan, alias mah nggak bisa dioplos kalau kata orang tua mah. Kalau katanya emak-emak gitu ya. Kalau es melon selasih, selain warnanya jauh lebih cantik, lebih mewah, juga budgetnya lebih murah. Atau kita siapkan empe-empe bakso. Nah, kadang-kadang orang mikir ini akan lebih makan budget, padahal kalau dia makan empe-empe bakso kenyang, maka dia tuh nggak bakal kayak terlalu semangat untuk ngemil-ngemil yang lainnya. Dan yang terakhir bisa siapkan snack-snack yang budgetnya terjangkau. Kalau yang lain mungkin nyiapinnya aneka kue-kue lebaran, kita di kulkas siapin puding, tahu isi, ya kan goreng-gorengan, itu malah biasanya bikin lebih semangat lagi. Nah, di sini pokoknya jangan memaksakan kondisi hanya karena nggak enak hati, ini bahaya banget loh. Nanti karena nggak enak, ujung-ujungnya teman-teman tuh over budget, selesai lebaran bukannya bersyukur, sukacita, masih dikasih umur panjang, itu malah kayak merana. Oke, jadi ini yang bisa Bunda sharing di hari ini. Terima kasih loh yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Happy terus, semangat terus. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam setiap tujuan kebaikan. Jangan lupa buat kamu yang baru gabung langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di channel Keluarga Bunda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.